Inilah babak baru yang mengejutkan di balik kasus narkoba yang menyeret penyanyi Reza Artamevia. Ya, berbeda dengan Gatot Brajamusti, sang guru spiritual yang kian serius dikulik dan disidik oleh pihak yang berwajib pasca penggerebekan narkoba pada tanggal 29 Agustus lalu. Reza yang juga ikut terciduk bersama Gatot kini harus rutin menjalani konseling narkoba di BNN Nusa Tenggara Barat atau NTB. Akibatnya, kini Reza harus bolak-balik menempuh perjalanan jauh antara Jakarta, Mataram, NTB untuk menjalani konseling di markas BNN NTB dan menyisakan tanya. Sempat dinyatakan positif uji tes narkoba, kemudian berubah negatif hanya dalam 2 hari. Benarkah ada yang ganjil di balik proses konseling Reza yang kemarin kembali harus menjalani tes urin? Berikut ini. Mbak Reza sehat ya hari ini ya Mbak Reza ya? Udah tahu agenda udah tahu, biasa kan ya waktu lalu juga begitu juga. ada yang lain, ya teman yang lain di mana Mbak? On the way. Begitu. Siapa? Mbak Devina. Dua yang lain yang mana Mbak? Devina, cantik sekali. Oke. Gimana? Sama ngobrol-ngobrol, curhat dari hati ke hati, biasa. Ya, Terus? enak, nyaman. Udah, terus tes urin juga. Ya itu standarnya orang konseling lah ya. Asesmen sama Bukan tes assessment urin ya. ya. Kalau asesmen itu kan biasanya ketahuan pada awal ya. Ini konseling, namanya ini proses konseling. Dan tes urin ya. Kita sudah membuat program bahwa keempat klien itu direhab sebanyak 8 kali rawat jalan ya. Kenapa 8 kali? Itu sudah aturan 8 kali. Kenapa saya ambil seminggu 2 kali ya? Untuk kita mengetahui kalau misalkan dalam kurun waktu seminggu 2 kali itu ternyata misalkan ada tanda-tanda atau dicurigai ada pemakaian segala macam, kita bisa berarti. Seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya. Karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, Prof. Tatkala dia dinyatakan awalnya positif, yang kedua negatif, terus mau direhab, kenapa jauh-jauh ke Mataram lagi? Ya kan, kalau pulih bahagia itu apa lukus deliknya di sana? Ya kan, katanya negatif, bawa aja ke Lido, nggak makan biaya tiket lah. Dia ngomong saya negatif, saya tidak menggunakan, ngapain direhab? Cuman kepala BNNP yang saya lihat di TV itu dia baru coba-coba pakai, ya tidak secara rutin dia menggunakan narkoba. Ini yang perlu kita rehab, boleh-boleh aja. Sementara teka-teki masih mewarnai keterlibatan Reza Artamevia dengan kasus narkoba Gatot Brajamusti, nasib sang guru spiritual justru kian terancam serius. Pasalnya tidak hanya dicopot sebagai ketua Parvi, sidik kasus narkoba Gatot pun kian merangsek ke markas Parvi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Buktinya, setelah diam-diam dipasangi garis polisi lain, hari Senin kemarin markas Parvi mulai digeledah. Uniknya, di hari yang sama, Gatot Brajamusti yang telah dilengsarkan dari posisi Ketua Parvi kian serius menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP di Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya, setelah markas Parvi, kabarnya polisi juga menjaga ketat rumah Padepokan di Sukabumi. Penggeledahan di ruang pribadi kantor Parvi, tersangka GB, itu sudah kami nyatakan selesai. Dan hasilnya ada beberapa barang yang kami amankan, tentunya indikasinya ada keterkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Iya, nanti pimpinan kami yang menyampaikan. Oke ya, makasih ya. Please. Kasih jalan. Ya, kasih jalan. Dulu. Mau masuk nih. Ayo Bang, masuk. Ayo Bang, masuk. Jadi pemeriksaan Gatot Brajamusti kami laksanakan tadi pukul 11.30 sampai dengan pukul 15. Dalam pemeriksaan tersebut ada 20 pertanyaan berkaitan tentang penemuan peluru sekitar 500-an lebih butir peluru yang penggeledahan tahap kedua. Dari hasil BAP tersebut
GB juga menyampaikan hal yang sama bahwa 2 senjata api jenis pistol yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm serta Walther PPK kaliber 22 serta beberapa ribu butir peluru itu diperoleh dari saudara AS. Bocornya inisial nama AS yang diduga merujuk pada sosok Ari Suta itu pun menyisakan teka-teki. Ada hubungan apa antara Gatot dengan AS? Berdalih bahwa senjata api ilegal yang disimpan Gatot dalam brankas hanya sebagai properti film, tapi faktanya mengapa senjata api ilegal yang diberikan secara gratis tersebut bahkan pernah digunakan sebagai latihan bersama di luar keperluan film. Jika tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma kecuali amal di dunia ini, untuk apa AS memberikan pistol hingga ratusan peluru berbahaya secara gratis kepada Gatot Brajamusti? Sempat diguncang rumor cinta terlarang dengan Reza Artamevia, mungkinkah langkah Ari Suta menjadi produser dahulu hingga memberikan senjata pada Gatot sang guru spiritual Reza hanya kamuflase belaka untuk menutupi dugaan hubungan terlarang mereka? Sebuah teka-teki yang tak bisa terjawab karena pria berinisial AS kemarin mangkir dari panggilan pihak yang berwajib dengan alasan sakit. Dari pihak keluarga dari AS yang kami panggil hari ini kami jadwalkan, di mana hari Senin jam 10 pagi kami melakukan pemeriksaan terkait dari keterangan dalam BAP Gatot Brajamusti asal-usul senjata dan peluru. Tapi yang bersangkutan mengirimkan surat bahwa ada keterangan dokter yang bersangkutan sakit, minta untuk diperiksa 2 hari. Ribuan butir peluru beserta 2 senjata api jenis pistol itu digunakan untuk properti film di 2014. Film DPO, Development Police Operation. Tetapi senjata itu juga sudah dimiliki oleh saudara GB itu dari 2006, artinya 10 tahun yang lalu. Maka ini masih kita lakukan pendalaman karena senjata itu juga digunakan oleh saudara GB dalam latihan menembak di 2 lokasi bersama dengan saudara AS. Dia jadi produser saya, contohnya itu bukan karena sesuatu, bukan karena ada seseorang, bukan. Saya bangga menjadi produser AA karena selama ini sedikit orang yang mau. Karena menurut saya ini tantangan tersendiri buat saya, karena setelah mengenal AA banyak orang bertanya kenapa mau. Nah, jawabannya singkat saja, saya mau karena saya ingin. Jadi jawaban saya. Ya, kalau nanti karena spekulasi kenapa mau sih? Karena saya ingin. Karena panggil saya gitu. Yang menyaksikan dia perginya ke tempatnya Pak Putu, tapi padahal ke tempatnya ke mall gitu, padahal bukan ke mall gitu, ke tempatnya Pak Putu gitu. Di kamar ngobrol gitu ya. Iya, pernah berpelukan gitu ya. Saya juga pernah lihat itu. Aneh gitu. Kayak seolah tuh kayak suami istri bener gitu. Di kamar sekarang berdua gitu. Saya membina persahabatan dengan banyak orang. Termasuk Reza, saya kira adalah orang yang lama kenal sama saya dan sering melakukan pembicaraan, sering melakukan diskusi juga. Tidak masalah ini karena setahu saya Reza juga rencanakan bikin buku itu dan saya termasuk orang yang diajak berdiskusi mengenai masalah buku itu. Ada apa antara Gatot Brajamusti, Reza Artamevia dan AS? Dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan AS, tapi mengapa Reza selalu bersama Gatot Brajamusti, baik di Padepokan, di rumah, hingga saat digerebek dan terjerat kasus narkoba di Mataram bulan Agustus lalu? Benarkah ada kisah cinta segitiga di antara mereka? Sebuah teka-teki yang kian mendulangkan tanda tanya. Pasalnya dari setumpuk barang bukti mulai dari senjata api dan ratusan peluru ilegal yang diberikan oleh AS yang ditemukan oleh polisi di rumah kontrakan Gatot. Terselip pula card key alias kunci apartemen yang diduga milik Reza Artamevia. Ada apa antara Reza dan Gatot? Tunjukkan. Ada 2 magasin. Dan apa Pak? Biar terisi aja, biar di situ. Oke. Kemudian ada 24 buku tabungan BCA. Dan 1 pen and bank atas nama tersangka. Oke.
kemudian 3 buah dompet berisi 1 kartu ATM BCA, 1 kartu tanda pengenal Karpi, 1 kartu Rumah Sakit Pondok Indah, 1 kartu apartemen. Kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan mengutas teka-teki di balik kedekatan Reza Artamevia dan Gatot Brajamusti yang berawal dari kisah padepokan di Sukabumi. Benarkah Gatot bukan hanya sekedar guru spiritual Reza? Benarkah karena ini pula Elma Theana jadi tersisih dan memilih pergi? Tonton terus Was-Was sesaat lagi, jangan kemana-mana.